apa seharusnya sikap kita terhadap kelompok Salafi dan Wahabi? Selama mereka belum angkat senjata, kita belum boleh bersikap kasar kepada mereka. Paham? Jadi belum boleh tawuran dengan mereka, ya. Jadi apa makna kalam Nabi? Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Jika engkau ketemu mereka, bunuh. Bunuh itu kalau mereka sudah angkat senjata. Ya. Jadi mereka kalau sudah mulai seperti yang kejadian di Saudi tahun 79, Duhaiman, orang lagi haji, tanya guru-guru kita, habaib kita yang dulu sedang belajar di Mekah. Mereka faham kisah itu. Ya. Guru-guru saya cerita tahun 79, Duhaiman, murid bin Baz, tapi dia pun melanggar manhaj bin Baz. Dia bredel itu Masjidil Haram, dia tembak orang-orang siapa saja yang melawan. Katanya kembali ke kitab dan sunnah. Maka Salafi ini terbagi tiga, Bang Zainal, abang-abang semua, ya. Pertama, Salafi yang masih suka ilmu, tapi ilmunya ilmu bid'ah kan uang gitu galau. Ya, mulai dari amal awal sampai akhir dibid'ahkan semua. Karena mereka membid'ahkan dengan hujjah, maka memerangi mereka pakai hujjah. Gitu, ya. Idfa billati hiya ahsan, tapi siapkan hujjah yang lebih baik. Ya. Dan Imam Sya'rani berpesan, engkau balaslah mereka dengan rahmat. Jadi kita kalau mereka benci kita lawan dengan sayang. Dan Nabi mengatakan di hadis Muslim, tidaklah kekerasan, kekasaran bertemu kelembutan kecuali kelembutan mengalahkannya. Sesekali kita galak, ya, kita pinjam jubahnya Bang Jainal. Gitu, Bang, ya. Sesekali. Tapi jangan tiap hari, nanti abang capek sendiri. Ya. Kenapa? Innaka la tahdi man ahbabta. Karena hidayah bukanlah engkau. Engkau hanya menyampaikan peringatan. Hidayah turun dari Al-Hadi, Allah yang Maha memberi hidayah. Maka saya istighfar juga kalau saya emosi sama mereka itu, ya. Jangan-jangan saya salah niat, ya. Nauzubillah min dzalik. Gitu, Bang Zainal, ya. Selamat wong gitu galuh. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siap aing. Kalau kita bicara soal Asy'ariyah mutaakhirin, membenci Salafi, sebenarnya ini bukan sekedar soal berbeda pendapat hal yang kecil. Ini merupakan konflik manhaj, cara beragama dan cara memandang otoritas agama. Dan kebencian ini tidak muncul tiba-tiba, teman-teman, tetapi terbentuk dari proses yang panjang, sejarah, dan benturan kepentingan. Yang pertama, perlu untuk dipahami terlebih dahulu bahwa Asy'ariyah mutaakhirin itu bukan Asy'ariyah generasi awal. Ini penting. Banyak orang yang sengaja mencampur adukan agar terlihat seolah Salafi itu memusuhi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Padahal yang dikritik Salafi adalah Asy'ariyah fase akhir, yang sudah jauh bergeser dari metode Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Asy'ariyah mutaakhirin itu sudah sangat kental dengan ilmu kalam, filsafat, ta'wil sifat secara nasib, logika Yunani, pendekatan rasional spekulatif, taklid mazhab, akidah secara fanatik. Nah, sedangkan Salafi datang dengan satu gangguan besar, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Disinilah masalah itu dimulai, teman-teman. Salafi tidak datang membawa mazhab yang baru, tetapi Salafi berkata, kami tidak mau terikat kepada Asy'ari, Maturidi, atau siapapun. Kami ingin kembali ke cara Nabi, sahabat, dan tabi'in. Bagi Asy'ariyah mutaakhirin, teman-teman, ini sangat mengancam. Kenapa? Karena seluruh bangunan akidah mereka berdiri di atas otoritas mazhab, bukan sekedar dalil. Selama ratusan tahun, akidah Asy'ariyah mutaakhirin itu diajarkan sebagai akidah resmi Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menyelisihi Asy'ari berarti itu sesat. Yang tidak paham ilmu kalam tidak sah akidahnya. Lalu tiba-tiba Salafi itu datang dan berkata para sahabat tidak pakai ilmu kalam. Nabi tidak ajarkan 20 sifat. Imam Malik, Ahmad, Imam Syafi'i tidak pernah membahas jisim, jihad, arad, jawhar. Ini bukan sekadar bantahan ilmiah, teman-teman. Ini membongkar legitimasi sejarah mereka. Asy'ariyah mutaakhirin tidak marah karena Salafi kasar. Mereka marah karena otoritas mereka runtuh, narasi mereka digugat. Klaim kami Ahlussunnah satu-satunya itu dipatahkan. ومين كمان الفقيه القاضي البحر
أحمد ابن محمد ابن الرفعة الفقيه الشافعي نجم الدين أبو العباس في كتابه كفاية النبيه شرح التنبيه في المجلد الرابع في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة بالنسخة المطبوعة صفحة 24 بالمجلد الرابع عن القاضي حسين عن نص الشافعي: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا المصادر، هذه المصادر. إذن على هذا كل علماء الإسلام، هذا الموافق للقرآن ليس كمثله شيء. إذا أجا واحد كذب الله هل في كفره خلاف؟ Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Nah, masalah berikutnya adalah soal sifat Allah. Asy'ariyah mutaakhirin hidup dari ta'wil seperti istiwa, mereka mengartikan menguasai, ya diartikan kekuasaan, wajah diartikan zat. Namun nuzul diartikan turunnya rahmat. Salafi datang dengan pendekatan sederhana, tetapi mematikan. Kami menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa tahrif, tanpa takyif, tanpa tamsil. Bagi Asy'ariyah mutaakhirin ini teman-teman, ini dianggap tajsim, tasbih. Padahal tuduhan itu hanya hidup dalam logika ilmu kalam, bukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Salafi tidak mengatakan bagaimana. Salafi hanya mengatakan Allah punya sifat sesuai keagungannya. Justru Asy'ariyah mutaakhirin yang membayangkan dulu lalu menolak bayangan itu serta menuduh orang lain. Di titik ini teman-teman, kebencian berubah menjadi defensif ideologis. Karena kalau Salafi itu benar, maka kitab-kitab kalam mereka itu bermasalah. Kurikulum akidah mereka rapuh. Ajaran sifat 20 tidak punya dasar dari Nabi. Itu terlalu menyakitkan untuk diterima. Kalau kita berbicara lebih mendalam bahwa Salafi itu anti taklid buta, Asy'ariyah mutaakhirin teman-teman sangat bergantung pada taklid, seperti taklid kepada imam, taklid kepada imam akidah, taklid kepada kiai, taklid kepada tradisi, taklid kepada ulama kami. Salafi justru berkata, siapapun boleh salah, kebenaran itu diukur dengan dalil. Ini berbahaya bagi struktur kekuasaan keagamaan. Karena ketika umat mulai bertanya, dalilnya apa? Ini dari Nabi atau hanya pendapat ada asal sahabatnya atau tidak? Maka ajaran lama mulai goyah, kebencian semakin besar ketika Salafi berani mengkritik tokoh-tokoh besar Asy'ariyah mutaakhirin seperti Al-Baqillani, Al-Juwaini, Al-Ghazali dalam aspek kalamnya, Ar-Razi. Bagi Asy'ariyah mutaakhirin teman-teman, ini dianggap tidak beradab, merendahkan ulama, sok suci, merasa paling benar. Padahal Salafi hanya konsisten dengan prinsip. Kami mencintai ulama, tetapi kami tidak mengkultuskannya. Nah, masalahnya mazhab akidah tidak bisa hidup tanpa kultus. Lalu ada faktor sejarah modern teman-teman. Kebangkitan dakwah Salafi di abad ke-18, ke-20 membuat Asy'ariyah mutaakhirin khususnya kehilangan dominan seperti di masjid-masjid. Masjid berubah, kajian tauhid meningkat, khurafat ditinggalkan, bid'ah itu dipertanyakan. Bagi mereka, Salafi bukan hanya sekedar beda paham, tetapi perusak status quo, ancaman tradisi, musuh warisan leluhur. Maka label pun mulai diproduksi seperti Wahabi, kafir, Najd sesat, radikal, anti ulama, pemecah belah umat. Padahal ini bukan debat ilmiah, ini strategi delegitimasi Asy'ariyah. Asy'ariyah mutaakhirin tidak ingin umat mendengar argumen Salafi, karena sekali umat mendengar mereka akan bertanya. Dan ketika umat bertanya, taklidnya runtuh seketika. Terakhir ada faktor psikologis dan identitas. Banyak Asy'ariyah mutaakhirin tidak membenci Salafi karena dalil, tetapi karena Salafi mengusik rasa aman mereka. Salafi menentang identitas kelompok mereka. Salafi dianggap asing. Salafi tidak ikut tradisi. Ini konflik identitas, bukan sekedar akidah saja teman-teman.